Masih ada beberapa detail yang nggak terlalu agak titik-titik di bagian keyboard gue, mejanya itu masih agak-agak pecah-pecah sedikit tuh ada. Udah pasti burik itu. Iya. Udah pasti jelek. Kayaknya banyak HP gitu nggak sih? Iya, itu udah pasti turun. Kayak Android tuh emang udah pasti turun gitu. Ditambah sekarang udah ada fitur yang emang ini fitur paling kesayangan semua orang sih. Iya. Oke, jadi kita kenalan dulu kali ya. Ini kan episode perdana. Maklum ya guys, belum ada nih nama segmennya. Jadi gue di sini kita bahas perkenalan dulu deh. Gue Olin, di sini gue bareng. Gue Bill Clinton. Oke, jadi di sini sebenarnya karena nggak ada segmen, jadi kita adain aja segmennya ya. Kita pengen cerita nih terkait handphone Redmi 15 Note berapa? Note Pro Plus 15 ya? Pro Plus. Redmi ya. Note 15 Pro Plus. Jadi di sini tuh pengen ceritain aja pengalaman dari kami berdua megang handphone ini tuh seperti apa. Jadi ada POV dari Mas Bill yang sebagai juga jurnalis tapi juga gamer dan suka review game, dan POV dari gue pribadi nih yang memang juga jurnalis juga tapi gue juga handle social media. Jadi ada dua kebutuhan yang berbeda, dan harapannya dengan kita berbagi ini punya tukar sudut pandang terkait pros and cons dari handphone ini. Nah, kayak Mas Bill boleh lebih cerita nih, karena kan lu udah nyobain ini Mas, tes durability-nya kemarin tuh, kalau kalian lihat di sosmed kan. Iya. Gue pegang boleh? Boleh. Silakan. Nah, jadi sebenarnya gue udah megang HP ini kayak seminggu sebelum launching ya. Itu gue unboxing hands on, ya biasalah HP. Kalau umumnya nih ya, Redmi 15 Note Pro Plus ini mirip kayak generasi sebelumnya di desainnya. Kamera di tengah, terus bodinya kalau bisa di ini plastik ya, terus pinggirnya aluminium. Terus di seri ini tuh mereka jualan Titan durability. Oke. Jadi HP-nya ini diklaim kuat, terus dia bisa nyemplung di air, bisa dipakai di panas, bisa dipakai di suhu ekstrim dan lain-lain. Nah, gue juga sempat nyoba nih, karena kan mereka klaimnya begitu ya. Gue sempat nyoba buat dibawa berenang nih, karena kan sekarang tuh udah pakai IP69, kan sebelumnya tuh cuma IP68. Oke. Ya, bawa berenang, terus gue sambil rekam juga, dan ternyata masih bisa. Dan layarnya tuh kan biasanya kalau kena air tuh agak-agak random ya touch-nya. Kayak gerak-gerak Iya, sendiri gerak-gerak karena sendiri. kena sentuhan air ya. Nah sekarang tuh enggak, ternyata pas gue ditaruh di bawah kolam renang itu, gue taruh di situ, direkam, dan ini layarnya masih enggak diem aja gitu, enggak ghost touch istilahnya. Oh, jadi dia tuh masuk ke dalam air, dia bisa tetap nyala tapi nggak bisa diapa-apain. Iya, jadi ya. Udah nyala aja gitu. Iya, kayak ngerekam aja biasa kayak gitu. Jadi ideal kalau misalnya lu mau bikin konten di bawah air, ya pakai ini bisa. Oh, jadi maksud gue tuh ketika dia dimasuk nyemplung kan kita nyalain tuh. Kita bisa tetap akses layarnya seperti biasa, atau dia nggak bisa gerak sama sekali? Bisa. Oh, tetap bisa. Mereka tuh ada fitur AI Wet Touch generasi kedua gitulah. Kan generasi sebelumnya ada generasi pertama. Cuma ini yang kedua, ini lebih tahan sama air gitu. Layarnya ini. Jadi nggak ada ghost touch. Lu jadi bikin dong konten waktu beli bikin, makanya lihat IG gue. Tolong ya ditonton biar nambah views gitu loh guys. IG Kompas itu juga ada, IG Kompas itu ada. Gue upload di situ juga. Nah, ntar tolong editor ditambahin videonya. Tapi bahas soal layar, gue juga setuju sih. Terkait dia memang secara durability tahan sama air, bisa diakses segala macam. Dari semua perform segala macamnya, gue paling suka sama layar ya mas. Kayak pas pertama kali dapat kesempatan untuk megang juga, tapi emang bukanya di indoor sih. Yang paling bikin first impression yang paling ngena tuh di layarnya, kayak bagus gitu, sampai mungkin karena desainnya juga kali ya, dia agak ngelengkung, terus kayak ada glossy kacanya gitu yang kalau misalnya kita perhatiin detailnya di ujung-ujungnya ya. Terus layarnya tuh kayak nyaman di mata ketika kita ngakses di dalam ruangan. Itu dari kemarin sempat nyoba di beberapa kondisi sih, maksudnya dari low brightness sampai yang paling high juga tetap nyaman, tetap enak aja gitu untuk dipakai gitu. Terus kemarin waktu di kolam berenang itu, atau misalnya pas akses di outdoor, performanya berasa sama nggak kayak di indoor juga? Ya beda sih, itu kan tergantung air kolam berenangnya. Kebetulan yang gua berenang itu air bersih, jadi ya sama aja sih kayak yang di
kayak lu pakai di outdoor gitu. Pas akses di luar, maksudnya di luar kolam itu sempat ngakses juga nggak, perbandingannya di outdoor tuh kayak gimana? Cuma kalau lu kan tadi bilang di indoor terang ya. Cuma kalau di outdoor itu kalau misalnya di bawah panas matahari banget itu agak kurang. Jadi lu kayak harus ke tempat yang lebih rindang baru bisa ngeliat konten yang ada di dalam HP ini. Tuh. Oh. Ya sebenarnya cukup ya normal sih terangnya, cuma ya kalau gue bandingin sama HP lain di harga segini ya, itu masih agak kurang sih. Masih kurang terang. Kurang terang, iya ya. Emang Mungkin kendala kalau kan di indoor ya agak terang sih enak. terang tuh di dalam indoor tuh maksudnya itu paling nyaman banget, enak banget. Ya karena kan layar udah moled. Kan Gak berasa handphonenya murah awalnya. Iya. Jadi sempet emang gak mau pas kita kan nyobainnya tuh sebelum launching bener-bener kan. Jadi belum dapat info harganya. Jadi pas cobain itu mau lihat perbandingannya sempet kayak mengira-ngira. Soalnya dari segi layarnya tuh berasa mulus, warnanya bagus, smooth buat scrolling kan. Biasa kalau misalnya ini kan suka nyari ide dan lainnya, scrolling tuh jadi tugas utama gitu. Nggak berasa apa ya, kurang gitu loh. Menarik Tapi, sih. Kalau menurut lu sebagai cewek nih ya, ini kan layarnya curve gini ya, kayak nggak datar. Ini kalau ngelihat nonton nggak main game ya, nonton aja deh, itu nyaman gitu sih kalau layarnya curve kayak gini? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin layarnya gede dan segala macam, buat nonton, buat bikin konten, buat ngedit video atau yang lain-lain, sebenarnya tuh nyaman banget. Cuman kendalanya ini menurut menurut gue, opini gue, kalau misalnya dipakai buat kayak gitu untuk performa layar dong, enak, nyaman gitu. Tapi desainnya gue kagak suka. Nggak tahu nih, mohon maaf ya Xiaomi ya. Gue nggak suka banget nih sama layarnya. Mohon maaf nih. Nggak tahu ini mau selera gue atau gimana. Cuman gue bukan tipe yang suka yang gede pertama. Terus karena mungkin tangan gue tuh kalau misalnya ngakses, misalnya contoh gini ya, Mas. Saya dari sini nih kita ngedit di bawah, terus mau back atau misalnya ngakses fitur yang dia ada di atas nih, kamera sini. Jadi misalnya di bawah nih, contoh nih, bentar nyalain dulu. Nih misalnya, contoh nih, lagi ngakses banyak ngedit di bawah, terus ketika harus back atau misalnya ngakses fitur yang ada di atas, tangannya kalau buat susah gitu loh, untuk ngakses tuh kayak harus turunin dulu, terus naikin lagi gitu kan, dan jadi masih agak kegedean gitu, dan kalau dimasukin ke tas tuh nggak bisa yang terlalu kecil yang gimana banget. Mentok-mentok kalau sling bag-nya agak gede itu masih cocok lah, masih cukup gitu. Tapi ya kalau misalnya ngomongin desain, ini gak gue banget. Gue gak suka tipe yang kayak gini gitu, masih kegedean. Kalau bisa ada ukuran yang lebih kecil, lebih compact, mungkin gue akan lebih prefer yang itu. Karena kalau misalnya dibandingin sama yang misalnya seri-seri yang lebih kecil, kayaknya lebih handy gitu, lebih enak dibandingin gede-gede. Tapi di sini ada plus poinnya, terlepas dari dia lebar dan ini ya tinggi ya, dia tuh tipis. Jadi kayak masih ada sisi nyaman yang untuk bisa dikompromi, toleransinya lah untuk kayak ini masih nyaman lah, masih oke. Karena dibandingin sama handphone mid-range, kayak waktu itu gue sempet cobain seri lain juga ya mid-range. Contohnya kayak Samsung A series misalnya gitu. Dia kan body-nya memang lebih tebel, lebih berat. Nah, mungkin kalau di-compare dari segi body dan desain kayak gitu, si A series-nya memang nggak seenak si Xiaomi. Jadi Xiaomi menurut gue masih lebih handy lah, masih lebih enak untuk diakses atau seharian ngedit dan segala macam. Kayak gitu. Ngedit sih oke juga sih, gue ngeliat juga nggak buat yang simpel-simpel ya, misalnya buat reels pendek atau misalnya gue pergi liputan atau misalnya bikin video cuman 30 detik sampai 1 menit masih kuat gitu, nggak HP-nya nggak cepat panas juga, ya anget-anget dikit pas ekspor mah ada lah ya kalau misalnya kita wajar lah itu. Ekspornya high quality, high resolution gitu misalnya di 4K dan lain-lain. Kalau lu sendiri gimana Mas, udah pernah cobain main game-nya belum? Langsung main game nih, gue mau ngomongin desain dulu. Masih ngomongin desain, oke. Ya, sama kayak lu sebenarnya, gue juga nggak suka sih desain kayak gini. Apalagi nih kayak tahun lalu persis banget kan kamera di sini. Iya benar. Dan gue sebenarnya lebih suka layar yang flat. Soalnya kalau curve gini nggak enak kalau misalnya lu main game. Oh ya? Iya, kayak meleset gitu. Jadinya bisa ke atas licin. Ya. Sedangkan kalau buat nonton justru kayak gini lebih enak Mas. Iya, karena full screen kan experience-nya. Oh, baru tahu ternyata kalau main game. Kirain tuh karena ada efek dia jadi lebih gede, kita main gamenya juga secara visual lebih enak. Ternyata ya itu ya, buat experience kurang. Kalau gue ya, Terus bingkainya juga kayaknya nggak begitu rata ya. Ini curve dikit ya. Lu ngerasain? Ya, enggak terlalu berasa gimana banget sih. Mungkin karena Mas Bill main game, jadi tuh kayak detail-detail kecil yang kayak gitu, itu jadi berasa banget. Karena kan kalau main game kan pertama durasi lama, terus secara angle juga orang kan biasa megang gini Mas, nggak sampai yang begini gitu kan. Jadi mungkin itu yang agak beda tuh.
Terus apa lagi? Oh dari Ya sisi. tadi belum, ini masih soal desain. Tadi kan udah berenang. Nah, gue juga sempet coba, katanya kan kuat di banting ya. Kuat kalau dicoba jatuh banting gitu juga. ya. Oke. Gue sempet nyoba tuh, kayak ya semeter lah, semeter 1,5 meter. Jatuh nih HP-nya dari pegangan gue. Jatuhnya ke permukaan aspal atau bata gitu. Dan ternyata bingkainya ya nggak kuat sih, agak pocel gini. Oh. Iya tuh pocel tuh, kalau bisa kelihatan. Pantas ini pas digantiin ke gue ini kenapa udah pocel-pocel. Oh ternyata lu Sorry. banting. Oh ternyata ini alasannya. Udah takut aja nih. Aduh, ini kenapa nih baru dibuka nih udah begini nih. Cuma gitu. ya wajar aja, soalnya kan aluminium ya. Kayak plastik. bukan ya plastik juga, karena bukan baja gitu-gitu kan. Tapi layarnya aman. Ya semuanya aman, sebenarnya semuanya aman. Cuman bagian bodinya Iya. aja karena dia mungkin masih mereka plastik ya. ngeklaimnya kayak ya udah jatuh ke banting dan dalamnya tuh masih aman. Kalau misalnya lu pakai case ya aman bodinya. Ya kalaupun ini kan aluminium ya, kalaupun kena baret kan pasti baret dong. Pasti baret. Kalau kena aspal ya pasti kayak gini. Pocel-pocel. Ya, mohon maaf nih Sony. Ya gitu pokoknya. Oh iya, I see. Masih kuat sih, masih normal HP-nya. Nah, Masih lanjut yang kayak tadi soal game. Tadi kan gue udah bahas yang soal ngedit, ternyata masih aman karena kan emang gak berat. Nah, kalau misalnya game kan udah another level nih. Dari POV lu gimana, Mas? sebenarnya kan dia pakai chipset yang paling baru ya, Snapdragon 7S Gen 4 ya kalau nggak salah. Itu dan dia tuh Antutunya sekitar 850.000. Nah, kalau misalnya main game itu kalau segitu sih udah lancar ya. Gue sebenarnya belum sempat main game banyak pakai HP ini. Gue cuma nyoba Mobile Legends, Genshin Impact sama apa kemarin? Free Fire. Nah, itu Mobile Legends sama Free Fire itu aman. Lu setting tinggi pun aman. Cuma kalau Genshin Impact agak lu turunin sedikit settingannya. Biar nggak nge-lag. Biar nggak nge-lag. Sebenarnya bisa high sih, cuman itu bakal panas banget HP-nya. Oh. Iya, minimal low lah. Low atau medium itu masih bisa. Kondisi lu pakai main casing apa enggak? Pakai casing apa enggak di handphone? Enggak. Oh, langsung. Langsung. Dan ruangannya AC. Ya wajar sih, karena kan idealnya itu kalau normal main game tuh Antutunya 700 sampai 1 juta ya masih bisa. Cuma kalau lu mau main performa tinggi itu kayak Genshin dan lain-lain itu bisa 1 juta ke atas harusnya. Tuh. Awet nggak Mas baterainya? Kan sekarang udah naik nih kalau misalnya kalian lihat dibandingin di speknya, itu naik dari yang sebelumnya di seri 5 ribuan ya. 5 ribuan, sekarang 14, udah di 6.500. 6.500. Berasa nggak perbedaannya antara yang, lu pernah cobain nggak yang tahun kemarin? Pernah cobain kan? Pernah ya kayaknya. Lupa banyak banget yang review. Beda. Emang beda Mohon maaf kualitasnya, ya. beda. Pernah. Tapi waktu cobain yang ini udah 6.500 terus lu pakai buat main game, how? Ya kalau Mobile Legends sih bisa sampai 5 jam ya kayaknya. Soalnya gua pakai sejam 2 jam tuh kayak nurunnya cuma 10%, 15%. Itu masih aman sih. Oh, berarti mirip-mirip sama gue. Gue kalau ngedit juga dia nggak terlalu beda jauh. Bahkan lebih sedikit malah selisihnya. Paling cuma turun kalau kita intens ya. Maksudnya untuk ngedit kan biasanya nggak butuh waktu lama ya. 2 jam gitu biasanya udah dapet. Ternyata tuh turunnya tuh cuman sekitar, kayak cuman maksimal 3 deh. Sampai gue udah ekspor tuh kayak 3%. Karena cuma ngedit dokumen gitu-gitu. Enggak, misalnya ngedit video. Ngedit video, Ngedit video. reels kayak gitu. Iya, misalnya nyobain misalnya di sini. Kan mungkin karena berat di bagian si tambah-tambah visual ya kan kita kan kalau ngedit tuh semakin banyak visual yang ditempel atau terlibat di video itu kan ekspornya biasanya makin lama. Nah biasa kalau misalnya makin lama, nah biasanya itu agak makan daya dikit. Jadi itu makanya kenapa juga bikin handphone itu agak anget gitu loh ketika dipakai buat ngedit kayak gitu. Tapi kalau ngedit itu lu ngedit apa sih, kan ada dokumen, ada foto, ada video. Lu emang suka ngedit video atau foto apa gimana? Kalau misalnya kita liputan atau misalnya nggak usah ngomongin liputan deh, jalan-jalan deh, atau misalnya pengen ngedit tapi kita jauh dari laptop atau misalnya dari tablet gitu, itu tuh sebenarnya ngedit di sini tuh cukup efisien menurut gue, karena cepet. Apalagi kalau misalnya ngeditannya itu nggak butuh banyak yang harus diedit-edit gitu loh, efek-efek dan segala macam. Dan di sini kan kebetulan gue pakai, memang nggak disponsor ya guys, CapCut, pakai CapCut. Jadi dia kan juga udah ada template dan segala macamnya gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan yang harus kita ngedit ulang lama lagi, enggak gitu. Jadi ya enak kalau ngedit di sini dan jadinya cepet. Cuman ya tadi nggak seberat game memang, tapi ya seru sih ngedit sini. Kadang kalau misalnya lu udah ketagihan ngedit di sini di laptop, handphone, udah agak mager tuh ngedit di laptop karena semuanya gampang, kecil-kecil kan, tinggal akses ini. Kalau laptop kan dia agak harus ada shortcut di keyboard dan lain-lain gitu.
Beda sih cuman itu doang ya kalau misalnya ini. Ya ini just in case kalau misalnya handphonenya juga secara performa memang oke gitu, ngeditnya juga cukup kebantu sih. Tapi ini overall yang gue coba dari Redmi oke lah, maksudnya untuk standar ngedit mah oke lah, nambah subtitle, efek dan lain-lain yang nggak yang berat-berat banget gitu, masih oke, masih bisa. Terus tadi lu bilang kan buat dipakai liputan ya, ini kan ngandelin kamera banget kan, kayak konten video gitu-gitu, terus ngambil foto yang di panggung orang-orang gitu, itu gimana tuh? Nah ini dia. Xiaomi being Xiaomi ya menurut gue, karena warnanya itu kalau misalnya kalian emang juga suka foto kayak gue, kalian akan notice perbedaan warna yang dihasilkan sama tiap handphone. Nah, menurut gue personal, Xiaomi itu punya warna khasnya sendiri. Dia tuh kalau misalnya kita ngomongin kamera depan dulu ya, kamera belakang maksudnya kamera utamanya. Dia kan secara spek emang gede ya, 200 megapiksel. Tapi karena dia kelasnya juga mid-range, jadi ya lu mau paksa dia emang sekelas flagship juga gak akan nyampe gitu deh, dari chipset dan itu aja udah beda gitu kan. Warna itu menurut gue khas banget. Kita ngomong dari segi warna dulu ya, sedikit biar kalian ada gambaran. Xiaomi ini kalau kita ngomongin fotonya di outdoor, dia tuh warna hijaunya itu tuh ngonjreng banget gitu loh. Lo kalau misalnya foto-foto pepohonan, contoh deh kayak di GBK hutan kota gitu, itu tuh hijaunya tuh menurut gue nggak nyaman, terlalu saturated gitu. Tapi kuningnya dia itu coklat, agak dibikin warm gitu loh, diturunin. Jadi tipikal warnanya tuh, jadi kalau di mata secara keseluruhan itu tuh kontrasnya menurut gue masih terlalu tinggi, kayak nggak terlalu alami seperti apa yang mata kita lihat gitu loh. Masih ada sedikit kayak apa ya, menurut gue sedikit ada artificialnya sedikit dari si sensornya itu yang ngasilin gambarnya. Tapi kalau kita ngomongin foto selfie-nya kalau di kondisi yang memang proper cahayanya, misalnya kayak gue butuh konten yang vlog yang harus ada muka gue gitu kan, agak pucat memang. Padahal udah kayak make up gitu, misalnya pakai semacam iya agak, jadi itu dia agak warm, pertama warnanya agak coklat, terus warnanya memang agak pucat. Jadi kayak gue pucat banget gitu loh. Jadi apa ya, kurang gitu berasanya. Enggak apa ya. Saturated itu kayak diturunin gitu sama kameranya langsung secara otomatis. Kalaupun lu pakai filter, jatuh jadi makin enggak makin enggak ori gitu loh. Makin enggak kurang lah. Tapi kalau lu ngomongin secara keseluruhan masih oke kalau misalnya memang dia cahayanya proper. Jadi kuncinya sih pastiin cahayanya proper ya. Memang sih semua kamera memang pastiin cahayanya mesti proper untuk foto biar kurangin noise. Cuman di sini mungkin gue memaklumi karena dia kan mid range ya. Jadi meskipun udah terang tapi yang emang gak terang-terang banget, untuk beberapa detail, tadi gue sempat foto meja kerja juga, itu kan indoor ya. Cahayanya ada tapi nggak terlalu terang banget. Masih ada beberapa detail yang nggak terlalu, agak titik-titik di bagian keyboard gue, mejanya itu masih agak-agak pecah-pecah sedikit tuh ada. Kayak gitu. Jadi kendalanya ya gue mesti pinter-pinter bikin kontennya tuh milih angle yang kayak ini kayaknya oke nih kalau misalnya ini. Sebelum rekam tuh gue harus mastiin sebelum record agak gue adjust dikit. Dia kan bisa kalau misalnya kita tap and hold bisa atur exposure-nya gitu kan. Itu harus dilihat kayak dipastiin lagi dan segala macamnya. Itu sih tricky-nya. Ya kalau gue sih, gue juga sempat nyoba kameranya ya buat video foto. Ya kalau buat gue, buat sehari-hari ya aman sih. Kayak buat ngerekam, gue kan suka lari ya. Buat ngerekam lagi lari tuh lumayan stabil. Terus buat selfie juga lumayan jernih. Terus foto-foto pemandangan, foto anak gitu-gitu lumayan ini sih. Detail. Gue lebih lihat ke detailnya sih, bukan warnanya. Jadi kayak warnanya itu masalah software ya kayaknya. Iya. Khas banget ya Xiaomi. Khas banget, emang berasa kan? Berasa. Iya, cuma ya udahlah, kan fotonya juga hasilnya lumayan bagus lah. Buat di posting di IGS gitu-gitu. Masih lumayan oke sih. Tapi memang karena si Xiaomi ini juga mungkin jatuhnya apa ya? Kalau di-upload ke Instagram itu kita pastiin nggak boleh rekam dari kamera aslinya. Maksudnya kamera di Instagram. Udah pasti burik itu, udah pasti jelek. Kayaknya banyak apa gitu nggak sih? Iya, itu udah pasti turun. Kayak Android tuh emang udah pasti turun gitu loh kalau misalnya. Direkam. Gue juga kebanyakan kayak gitu sih sekarang kayak. Jadi ngakalin dari. Ngakalinnya pakai kamera, aplikasi kamera, baru diupload ke Instagram. Soalnya ketahuan banget. Kalau apalagi HP mid range ya kayak gini. Iya. Kalau HP flagship beberapa udah ada yang bisa langsung kan, udah bagus. Sebenarnya mau kasih 2 tips sih. Selain kalian kalau misalnya memang hasil kameranya itu mau bagus nih ketika diupload di Instagram, at least stories gitu ya. Selain rekamnya harus pakai aplikasi bawaan di si kameranya, bukan di Instagramnya, kalian juga harus mastiin internetnya stabil. Karena kalau misalnya internetnya nggak stabil, itu juga langsung jadi kacau resolusinya. Sama ketika kalian ngupload feeds atau reels. Jadi sebenarnya tipsnya itu. Jadi
apa selain kalian punya emang handphone yang mumpuni ini emang oke, kalian juga harus pastiin tuh internetnya stabil. Ini apa fun fact aja ya biar kalian tahu tipsnya gimana gitu. Nah, jadi si Redmi Note 15 ini kan 15 Pro Plus. Ini ada satu fitur unggulan. Baterai tadi kan udah sempat kita bahas. 6500 mAh. Nah, menurut lu ini tuh kegedean gak sih, kayak bisa kuat berapa hari atau enggak? Kan dia juga pengecasannya 100 watt ya. Nah, dengan baterai segitu lu pengen ngecas terus atau pengen baterainya HP-nya tahan lama gitu? Sebenarnya karena dia udah nambah baterai dibanding seri sebelumnya, ditambah sekarang udah ada emang ini fitur paling kesayangan semua orang sih di Xiaomi ya, karena fast chargingnya emang gokil banget, cepet banget. Udah Karena nyoba? sebelumnya ini kan masih 100 watt, pernah nyobain yang 120, jadi udah bisa kebayang walaupun selisih 20 ya. Karena waktu itu cobain seri atasnya yang Note series juga tapi Xiaomi, itu 120 watt, dia itu penuh dari 0 sampai 100 sekitar 18 menit dong. Tapi baterainya memang nggak segede ini. Sekarang baterai udah segede gini. Terus ditambah juga dia fast chargingnya juga berapa? 100 watt. 100 watt. Jadi sebenarnya no worries untuk kita kekurangan baterai dan apapun ya. Karena pertama dari seginya pasti dia tahan. Apalagi untuk kebutuhan gue masih kayak contoh ngedit, cari berita atau misalnya lagi liputan nulis cepat gitu kan, itu yang nggak butuh banyak effort untuk si HP-nya kerja gitu kan. Jadinya ditambah dia juga fast chargingnya cepat banget, gokil menurut gue. Cuman ya konsekuensinya nggak boleh sering-sering sih menurut gue. Karena kenapa ya? Karena kayak handphone bakal panas banget kalau lu fullin di 100 gitu. Tapi overall gue paling suka si fitur itu sih, si fast chargingnya. Karena ngebantu gitu loh. Kalau lu lupa lagi liputan atau apa, cas bentar lu tinggal mandi udah kelar, udah di atas 50 itu. Cepet banget. Tapi lu berani nggak kalau misalnya bawa HP ini, misalnya liputan gitu, seharian nggak bawa casan? Berani sih kalau dari rumah misalnya udah ngecas posisi 100% gitu ya, terus full day seharian di luar untuk konten dan liputan bisa, pede banget. Iya sih. Karena 6.000 tuh gede. Iya, Karena waktu itu pakai yang 5, karena biasanya handphonenya rata-rata 5.000 sampai 5.500 kan. Itu aja udah tahan banget berasanya. Apalagi yang 6.000. 6.500. Belum pernah coba sampai dia beneran dari selesai sampai mati sih. Sama sih, gue juga belum. Belum pernah kan? Jadi sebenarnya belum kebayangan. Cuman selama yang dicoba itu, dengan ngelihat dia juga penurunan yang nggak terlalu banyak sih pede ya. Terus gimana nih? Ini kan udah baterai. Sekarang kita masuk ke UI-nya nih. Lu pernah pakai HP Xiaomi nggak sih? Pernah. HyperOS nggak? Waktu itu masih seri yang awal banget deh. 1. Iya. Terus? Berasa bedanya? Bedanya apa? Lebih smooth. Lebih mata yang itu. Paling kentara ya? Jadi kayak perpindahan antar apps-nya, terus kita scrollingnya, ya secara visual cukup dimanja sih. Enak. Lebih smooth aja, nggak kaku. Coba gimana? Iya kurang lebih. Sebenarnya secara tampilan logo-logo ikonnya memang nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah ya emang. Cuman smooth aja gitu berasanya. Selain smooth apa lagi yang lu rasa nih? Kan lu udah pernah yang pertama ya? Gue juga sebenarnya udah pernah yang pertama sih. Sama fiturnya sekarang kan dia kalau misalnya panel akses gitu kan dari kanan kiri. Itu sebenarnya udah lama juga sih. Cuman berasa ini loh yang kalau kita slide ke sini tuh notifikasi. Nih kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kalau ke sini tuh notifikasi. Sedangkan kalau kita Kalau naikin yang di dari kiri sini, ini tuh kalau di kanan panel. Notification satu yang ini panelnya. Kontrol panelnya. Kontrol panelnya. Jadi kayak sebenarnya saya udah lama dari dulu. Cuman semuanya kayak ada beberapa perubahan yang kayak misalnya brightness-nya dan lain-lainnya. Ya setahu gue dulu yang HyperOS tuh yang di bawah deh, agak-agak sedikit lupa sih. Cuman dengan ada perubahan ini pertama memang lebih smooth, ditambah mungkin karena ada peningkatan dari layarnya juga. Jadinya kayak ketika digabungin semua kayak jadi combine gitu ya. Enak gitu liatnya si layarnya gitu. Nah kalau dari lu gimana? Ya gue sih udah pasti smooth-nya kerasa ya. Cuman yang paling gue concern sih bloatware-nya banyak nih. Ada beberapa aplikasi nih kayak kita harus uninstall nih biar HP-nya nggak lemot nih. Iya benar. Walaupun ini yang udah pakai lagi-lagi khas Xiaomi. Khas lagi, ada lagi satu lagi nggak sih? Lu pernah ngeliat ada iklan nggak sih di HP ini? Nah, iya itu juga 3. Tapi sebelum kita bahas yang kedua dulu, bloatware lu gimana lu ngatasin itu, Mas? Ya gue sih gue uninstall ya. Kalau yang nggak penting-penting banget ya. Soalnya banyak banget ini. Biasa tuh gue ngakalinnya, kan kita bisa milih. Iya. Kalau gue dari awal kita kalau misalnya lu restart terus ketika lu bener-bener reboot dari awal gitu, nyoba nyalain dari awal, kita bisa pilih gitu. Atau nggak kita matiin aja dia downloadin aplikasi, kita matiin aja dulu. Terus kita pilih icon yang kan kalau kita belum ke download penuh dan dia warna abu-abu.
yang kayak belum ke uninstall gitu. Klik aja lu mau pilih, sisanya udah delete. Biasa gue gitu. Jadi nggak tunggu semuanya download dulu. Ya emang PR juga sih ya, kan harus delete. Ya kalau gue kan sebagai bapak-bapak nih ya, kalau lu beli HP di counter gitu ya, ya pengen cepet-cepet ke home gak sih? Iya. next gitu. Jadi belum tiba-tiba ada aplikasi ini, perasaan gue nggak gue install gitu ya. Kok ada di Awal-awal sini? gitu berasanya, Iya kan? awal-awal pertama kali tahu ini tuh bingung kenapa ada aplikasi ini. Cuma lama-lama sejak udah tahu, ya udah. Pertama memang PR sih. Harus ini, cuman kadang ya gue ngakalin yang tadi gue bilang. Nah, ini kan aplikasinya dikit sini ya. Terus dia tuh dibikin kamera. Ada folder dalamnya ada aplikasi ada 9. Wow. Terus satu folder lagi ada 10. Ya ini Ya, ini yang kayak gini-gini. Iya, itu emang ganggu sih. Kita kan nggak penting ya. Kadang kita nggak main game itu juga, ini game apa? Ini game-game casual sih kebanyakan. Ya terus ini apps apa, kadang kayak nggak kepake. Iya. Iya kan, ya itu mengganggu sih. Jadi Xiaomi mungkin boleh tolong jadi pertimbangan ini ya. Izin Izin banget nih, tolong nih dikurangi bloatware-bloatware-nya. Ya sudah nggak masalah sih karena bisa kita hapus ya, cuma ya pas Ganggu. Ganggu. Jadi repot. Karena pas kita buka beberapa tuh ada yang jalan di background dan itu bikin apel mode. Nah, itu ada yang dia. kayak gitu. Kita nggak sadar itu. Nah, lanjutin poin ketiga, iklan. Nah, dari lu dulu dah. Gue kan pernah kemarin tuh megang HP ini kayak semingguan gitu ya. Ya gue install beberapa game casual lah, kayak yang free to play gitu yang ada iklannya. Dan itu aja game udah ada iklan gitu, kok ditambah tiba-tiba ada iklan lagi gitu. Apa gue nggak tahu nih? itu dari mana. Dari mana Gue nih? gue cek recent gitu, nggak ada aplikasi yang kebuka. Tapi dia setiap berapa menit sekali tuh munculin iklan. Itu gue nggak tahu Coba ya. dari tunjukin mana. Mas, bisa kelihatan nggak muncul iklannya dari mana? Ya semua orang yang pakai Xiaomi harusnya pada tahu. Ya ini kan kita nggak lagi ini ya. Oh nggak nyalain internet ya? Nyalain sih, cuma biasanya iklannya kalau ditunjukin nggak ada iklan ini. Oh, tapi biasa muncul di mana? Biasa muncul di mana? Nih, coba ya. Biar teman-teman kan bisa, siapa tahu bisa menghindari kemunculan iklan itu gitu kan. Tapi ada cara matiinnya kan Mas? Ada sih di settingan. Nah, mau tahu caranya ya. baca artikel Kompas Tekno ya guys ya. Tips Ada cara ya? mematikan. Ada! Ya mohon maaf gue nggak tahu. Gimana sih lu? Ada dong. Baca guys, cari di websitenya ada. Ya pokoknya kalau lu lagi main game, lagi buka aplikasi apapun, tiba-tiba muncul. Nah, apa nih? Nggak, ini main Suara game. apaan? Oh main game. Oh tiba-tiba ketika lu main game tuh ada muncul. Lagi main game nih kayak gini, dia tiba-tiba muncul iklan random. Terus lagi buka CapCut kan kalau yang gratis ada iklan ya? Ada. Ada iklan terus ada iklan lagi gitu. Oh iklannya double. Cuma nggak dalam berurutan. Terus karena gue kemarin nyoba sebelum launching ya, kayaknya tuh belum dioptimize deh softwarenya. Itu kadang gue main game, kadang dia nge-lag gitu. Kayak langsung mati. Oke, agak ada bug-bugnya gitu. Ada bug ya. Ya maklum sih biasanya kalau yang baru rilis. Belum launching sih itu. Jadi kayak pasti akan ada bug-bug itu ya. Ya, biasa cuma yang paling concern itu sih iklan. ya alternatifnya sih sebenarnya kita update software aja terus gitu loh. Nah, sekarang terakhir Mas, harga. Menurut lo ini harganya berapa? 5 berapa Mas? 5,5 ya kalau nggak salah ya. Worth it atau tidak? Kalau gue ngelihat harganya sih kurang ya. Soalnya jujur ya. Keluarkan. Jujur ya. Ini bukan premium banget tapi ini masih mid range. Mid range nempel ke atas lah. 5 juta dan di harga 3-4 jutaan lu masih bisa dapat. Kalau menurut gue ya, spek yang 9 malah. Wow. HP yang speknya lebih oke gitu dengan harga yang terjangkau. Contohnya saudaranya deh, Poco itu masih ada yang X series. Itu kan harganya 4 jutaan tuh. Itu masih oke. Performanya dan Performanya. 11-12 ya? Chipsetnya. Kalau buat kamera sih ya lebih oke ini. Iya. Cuma kalau performa ya lebih oke yang 3-4 jutaan yang gue bilang tadi. 5 jutaan itu. Berarti Ya. kalau misalnya untuk game, berarti kan lu karena lu segmennya lebih concern ke game, performa yang memang oke buat ngegame itu menurut lu yang cukup bersaing lah sama nih handphone, lebih worth it si Poco? Poco dan ada brand lain lah. Kalau misalnya lu fokus cuma game, kamera nggak penting, desain nggak penting ya mungkin bisa hemat 1 juta, 1,5 juta buat beli yang lain gitu. Yang fokusnya emang sesuai sama kebutuhan. Iya benar. Tapi memang benar sih kalau misalnya memang beli handphone kan karena personal memang sesuai, balik lagi ya ke kebutuhan kalian, lihatnya gimana. Kalau dari performa, kayak Mas Bill concernnya ke performa gitu. Kalau misalnya gue yang memang secara kebutuhan juga memang nggak butuh yang berat-berat banget,
overall menurut gue udah oke, cuman memang minusnya sih kameranya aja. Jadi kayak nggak terlalu bisa fleksibel buat konten gitu, walaupun kameranya di atas kertasnya memang 200 megapiksel gitu loh. Jadi kalau overall lu pakai buat harian, menurut gue ya oke. Tapi memang yang harganya masih agak ketinggian untuk handphone yang oke itu. Maksudnya untuk semuanya oke, semuanya kayak berasa Kayak tick secara the box general gitu tuh, semua ya. semua general gitu, nggak ada yang terlalu unggul gimana-gimana. Tapi harganya lumayan tinggi dengan harga segitu. Menurut gue ya untuk kegiatan gue sehari-hari untuk cuma sekedar sosial media itu mungkin gue akan nyari yang memang mendingan langsung lebih mahal tapi emang fokusnya di Ya, kamera gitu. Benar-benar. Kayak gitu loh. Kayak lu nambah 1 juta 2 juta juga ada di segmen itu. HP yang benar-benar kamera banget gitu. Terus kalau dia kamera udah bagus, otomatis performa juga bagus. Biasanya kayak gitu ya buat mengikuti ya ngikutin. memang. Jadi memang menurut gue balik lagi ke kebutuhan. Cuman gue melihatnya handphone ini sebenarnya mungkin menangnya itu adalah dia bisa masuk ke segmen manapun. Iya benar. Game dia oke-oke aja. Buat gue yang ngedit juga oke-oke aja. Atau lu yang misalnya memang mau nyari buat handphone sekolah atau kuliah yang emang gak butuh kebutuhan yang ngedit banyak untuk cuman sekedar ngerjain apa tugas sekolah gitu, kerja kelompok atau apapun yang memang gak butuh performa yang kenceng tapi tetap bisa mau main game sama teman-teman misalnya kayak gitu kebutuhannya. Ya masih oke lah untuk segini gitu. Handphone ini tuh menurut gue karena bisa masuk di semua segmen gitu. Makanya mungkin harganya agak sedikit dipasangnya agak pricey gitu. Atau kalau ini kan Pro Plus ya paling tinggi ya. Iya. Lo bisa ngincer yang biasa sih atau enggak yang Pro. Yang harganya tuh 4 jutaan, itu masih masuk sih. Itu dapat all rounder semua. Cuma mungkin ada beberapa spesifikasi yang dipangkas kan, misalnya kayak baterai, chipset gitu-gitu. Nah, ya berarti Cuman balik lagi ke kebutuhan. kalau menurut gue ya sama aja. Nggak beda jauh sih kayak performa sama experience sehari-harinya biasanya ya. Kalau Pro dan Pro Plus dan biasa, yang penting kan apa sih kayak ada HyperOS 3, terus kameranya masih oke lah, performanya juga masih oke buat main game-game ringan gitu. Berarti kalau misalnya lu cukup concern sama budget, berarti lihat dari model Iya, itu ya, beberapa model kan itu. dia ada beberapa model kan. Dan lihat juga storage-nya, karena kan biasa pilihan opsi storage-nya antar storage tuh lumayan selisih, lumayan agak tinggi nih kalau memang kalian benar-benar Bener. tight sama budget gitu. Overall sih gitu ya menurut gue ya. Berarti cocok buat siapa nih HP ini? Kalau misalnya konsumen beli pertama nih, ini cocok buat siapa? Menurut gue sih ya pasti kayak tadi gue bilang sih kayak misalnya lu kalau misalnya mau pakai buat sekolah, emang buat hari-hari yang gak berat-berat banget Terus tapi sekolah overkill banget gak sih? kayak kuliah lah, Kuliah lah. Kalau sekolah SMA ya terlalu tinggi sih ini. Iya, Iya. ya berarti kuliah lah. Kuliahan menurut lah gue. ya. Kuliahan, anak-anak kuliahan masih oke lah. Misalnya lu mau pakai, lu masih mau tetap enjoy, tapi lu misalnya ada tuntutan kerjaan juga, tapi handphone ini juga ibaratnya provide lu untuk beberapa pekerjaan gitu. Contoh bisa ngedit, bisa foto. Secara, ya menurut gue tetap lagi minus di desain aja sih ya. Cuma secara Ya desain proporsi. sih suka-sukaan ya. Ya selera. Selera Jadi, itu mah. kalau kalian suka yang modul tengah mengambang begini, ya silakan go ahead gitu. Jadi cuman ini preferensi kalau misalnya untuk masalah kalau desain. Cuma secara overall kayak layar, kamera, untuk performa lu ngedit, misalnya kayak gue juga lu ngedit, fine-fine aja sih menurut gue. Kalau misalnya kayak Mas Bill tadi kan lu udah dapat POV dari orang main game dan lain-lain, aman-aman aja kan. Aman sih. Jadi buat anak sekolahan menurut gue kuliah atau misalnya lu kerja office tapi yang nggak butuh ngedit atau cuman fokus game masih oke. Atau kalau yang kayak main game mungkin kalau lu emang nge-game banget anaknya mungkin lu mesti cari alternatif lain yang memang segmennya benar-benar game yang Iya, fokusnya di fokus performa. Gitu sih kalau dari kalau gue. itu kayak semuanya rata ya. Kayak kamera iya, perform iya. Tapi Kayak, semua mid aja, tengah bener-bener aja iya, gitu bener-bener yang tengah kayak nggak ada yang nonjol gitu. semua bisa, tapi ditanya unggul apa? Ya nggak ada gitu, karena ya semuanya bisa aja gitu. Gitu sih. Semoga kalian yang memang lagi pengen nyari handphone atau bingung, ini kan lagi momen-momen yang menjelang bulan depannya, mulai pasti mau momen lebaran ya, banyak nyari handphone dan lain-lain. Pengen bingung nih ganti handphone seperti apa? Menurut gue, meskipun ini launching Kayak 2 bulan minggu lalu ya. baru-baru ini juga Baru-baru kan. ini ya. Jadi ya bisa jadi alternatif juga kalau misalnya kalian memang pengen ganti handphone yang semua serba bisa gitu. Ya ini menurut gue bisa saja jadi salah satu opsi ya. Mungkin kalau misalnya nanti next episode kita bisa dapat kesempatan untuk nge-review lagi handphone-handphone lain dari POV yang berbeda, mungkin ya bisa kasih alternatif ke kalian lagi. Cuman buat gue di segmen ini, di episode ini cukup worth it buat kalian memang pengen cari HP baru. Dan tadi dengan standar tadi kita bilang gitu. Tadi yang gue bilang juga kalau misalnya kalian ini sebagai ada orang tua kan mau beliin HP,
Kalau misalnya mau beli yang murah, itu bisa mungkin Redmi 15, jangan yang 15 Pro Plus. Karena ini menurut gue yang kayak tadi gue bilang, harga sama performance-nya kurang setara lah. Iya. Terus kalau misalnya Xiaomi fans nih yang dari 14, kata gue sih jangan pindah ke sini dulu ya. Iya, tahan dulu. Karena sama-sama aja. Kayak desain juga sama kan, dari desain sama. Performa juga ya 11-12 lah. Beda Karena kan yang baterai. sebelumnya pakai Gen 3, sekarang Gen 4. Kamera juga 200, sama-sama 200. Beda Tahan baterai dulu. ya? Kecuali kalau kalian dari 12-13 mau ke sini nggak apa-apa. Itu masih kerasa. Lagian kalau misalnya dia masih 13, berarti kan tiap tahun ganti. Iya kan? Kan kita nggak tahu. Oh iya iPhone juga. aja ganti tiap tahun. Oh iya bener, beda. Xiaomi. Oh iya bisa masuk. Bisa kan? Ya, kurang lebih begitulah ya guys ya. Jadi kesimpulannya kalian ambil sendiri aja ini gimana. Cuma menurut gue tadi statement gue tetap sama sih. Kalau misalnya tadi orang POV dari misalnya para orang tua yang pengen beliin anaknya handphone, POV Mas Bill. Cuman kalau gue misalnya buat anak-anak yang pengen kuliahan dan emang kerja office yang nggak butuh kerja banyak, menurut gue ini bisa jadi salah satu opsi kalian. Segitu aja guys, kira-kira. Oke. Semoga dapat kesimpulannya ya, walaupun ya. ya begitulah ya. Gitu. Namanya juga episode perdana, maklumin ya guys ya. Perdana ini. Semoga ada lagi ya next Enggak, ya. semoga episode 2 ada nama segmen. Nah itu dong paling penting. Ini Harapannya ngalor itu ya? ngidul. Iya, Ini gimana ngalor sih nih ngidul. Pak Editor? Iya. Pak Produser? Iya ini dadakan banget nih. Udah guys, udah gitu ya closing. Bye bye, see you in the next video. Dadah.